Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما تعقب الليل والنهار يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang sangat besar adalah ketika seseorang bisa bertetangga dan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia. Nikmat yang sangat besar manakala seseorang bisa mendampingi seorang hamba yang sangat dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat besar ketika seseorang bisa bersama dengan seseorang yang mencintai umatnya. Nikmat ini adalah nikmat yang memiliki kelezatan tak bisa lisan untuk mengungkapkan dengan kata-kata. Kenikmatan manakala seseorang bisa bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang sangat besar ketika seseorang bisa berjamaah mengerjakan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kenikmatan ini membuat para sahabat Rasulullah bersemangat di dalam berjihad fi sabilillah ketika mereka tahu bahwa Nabi SAW akan ikut dalam sebuah peperangan. Mereka siap untuk mengorbankan nyawa mereka agar mereka bisa bersama dengan Nabi SAW berjihad fi sabilillah. Kenikmatan ini tak akan mungkin bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nikmat inilah yang telah dirasakan oleh mereka para sahabat generasi salaf sehingga mereka merasa terpukul ketika mendengarkan kematian Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan sekelas Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu termasuk orang yang sangat berat menerima berita meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Umar ibn al-Khattab dengan karakter dan sifatnya yang tegas dan keras, beliau sampai menghunuskan pedangnya dan siap untuk memberikan sebuah tindakan bagi siapapun yang mengatakan bahwa Nabi SAW telah meninggal dunia. Namun di saat kondisi yang sangat genting, Abu Bakar datang untuk memberikan ketenangan bagi seluruh kaum muslimin di kala itu. Dan Umar ketika itu tetap berdiri dengan kondisi menghunuskan pedangnya. Abu Bakar mengatakan, "Ijlis wahai Umar,
Duduklah wahai Umar, tenangkan dirimu. Umar tetap berdiri. Sampai ketika Abu Bakar membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma aw qutila qalabtum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Wa ma Muhammadun illa rasul. Abu Bakar membawakan ayat ini di tengah kerumunan manusia di saat mereka mendapatkan sebuah berita yang sangat berat untuk mereka terima, kematian orang yang sangat dicintainya. Abu Bakar membawakan firman Allah, tidaklah Muhammad melainkan dia seorang rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Telah berlalu di kehidupan sebelumnya bagaimana para nabi dan para rasul, mereka juga tiada. Afa immata au qutila. Apakah dengan kematiannya atau terbunuhnya Nabi Muhammad seorang rasul ini, lantas kalian akan kembali murtad? Afa immata au qutila qalabtum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Sehingga ketika mendengarkan ayat ini, hampir semua manusia di kala itu nyaris tak menyadari keberadaan ayat ini. Mereka hampir tidak mengetahui tentang adanya ayat yang satu ini. Yang tahu di hadapan mereka Nabi adalah orang yang akan selalu hidup dalam kehidupan mereka. Dan tidaklah mereka merasa berat menerima berita ini, meninggal orang yang dikasihinya, melainkan karena mereka merasakan nikmatnya dan lezatnya hidup bertetangga dengan Nabi SAW. Siapapun yang merasakan nikmatnya bertetangga dengan seseorang yang baik, kepergiannya adalah perkara yang sangat berat untuk diterima. Dan itulah yang dirasakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, mereka para sahabat telah merasakan nikmatnya bertetangga dengan Nabi di kehidupan dunia. Namun kita belum diizinkan Allah untuk bisa membersamai Nabi SAW di kehidupan dunia. Namun ketahuilah, di dalam Islam terdapat beberapa amalan yang bisa diusahakan oleh seorang muslim. Dengan amalan itu seseorang bisa meraih kedudukan bagaimana kelak dia dikumpulkan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Amalan-amalan yang sangat menjanjikan, apabila seseorang mengamalkannya, maka dijanjikan untuk mereka bisa bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita diharamkan untuk bisa berdampingan dengan Nabi di surga sebagaimana telah Allah haramkan kita bersama dengan beliau di dunia. Hendaklah setiap kita memiliki satu cita-cita, memiliki satu angan-angan dan sebuah harapan, bagaimana di kehidupan akhirat kita bisa bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan yang dengannya seseorang bisa berusaha dan mengupayakannya, bagaimana dengan amalan itu kelak dia dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Amalan yang pertama adalah menyantuni anak yatim, memberikan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan seorang yang telah ditinggal wafat oleh ayahnya dan dia belum berusia baligh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu motivasi kepada para sahabatnya agar mereka memiliki peranan di dalam menyantuni anak yatim. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi bersabda, "Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah." Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Wa qala bi isbi'aihi as-sabbabah wal wusta. Nabi mengatakan, aku
bersama orang yang menyantuni anak yatim. Di dalam surga akan seperti ini kondisinya. Aku dengan siapapun yang menyantuni anak yatim, kelak aku akan bersama dengannya di surga seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengisyaratkan dengan dua jari jemarinya, jari telunjuk dan jari tengahnya, as-sababati wal wusta, menunjukkan kedudukan yang sangat dekat, keberadaan yang sangat dekat antara Nabi dengan siapapun yang menyantuni anak yatim. Kedekatan itu Nabi gambarkan dengan dua jari jemarinya, jari telunjuk dan jari tengahnya. Inilah kedekatan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang memerankan dirinya, melakoni dirinya untuk menyantuni anak yatim, hadirin yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya, apabila kita mengetahui ada orang yang dia berstatus yatim, dan yatim telah diberikan definisinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang belum mencapai usia baligh. Apabila dia telah baligh, maka dia tidak lagi dikatakan yatim. Nabi mengatakan la yutma ba'dal ihtilam, tidak dikatakan seseorang yatim apabila dia telah mencapai ihtilam, usia baligh. Oleh karenanya para ulama mengatakan man mata abuhu, siapapun yang ditinggal mati oleh ayahnya, wa huwa dunal bulugh, dan dia belum mencapai usia baligh, maka itulah seseorang yang dikatakan yatim. Apabila kita mengetahui ada seorang anak yang berstatus yatim, dia belum baligh, meninggal orang tuanya, ayahnya, maka ingatlah dengan hadis ini, ingatlah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah bagaimana kita bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang sebahagian kita sering mendengarkan fulan tuwfiya rahimahullah. Kita mendengarkan fulan meninggal dunia, dan dia adalah seorang ayah untuk anak-anaknya. Apa yang terlintas dalam hati kita? Berperanlah Anda di sana menyantuni anak yatim. Berikan apa yang kita bisa berikan untuknya. Berusahalah untuk bisa menjadi orang yang kelak bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikan apa yang dia butuhkan. Walau tidak bisa kita memberikan segala yang dia butuhkan, setidaknya kita memberikan sedikit dari apa yang kita miliki. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini diantara amalan yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menyantuni anak yatim, maka kelak dia akan bersama dengan Nabi SAW di surga, dan kedekatannya sangat luar biasa. Nabi SAW mengisyaratkan dengan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengahnya. Kemudian di antara amalan yang dengannya seseorang akan bersama dengan Nabi SAW di surga, bahkan Nabi mengatakan dia akan bersamaku satu majlis di surga, adalah memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang baik. Menjadi satu amalan yang dijanjikan di dalam Islam. Siapapun yang memiliki karakter ini dalam dirinya, maka dijanjikan untuknya dia akan bersama dengan Nabi, bahkan satu majelis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dunia kita belum berkesempatan satu majelis ilmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ada kata terlambat bagi siapapun yang memiliki angan-angan dan cita-cita yang tulus, kalau memang dia benar ingin bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempuh jalur ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya di antara kalian yang paling aku cintai, dan di antara kalian yang paling dekat majelisnya denganku kelak pada hari kiamat, adalah yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Subhanallah, akhlak yang mulia, ma'asyiral muslimin.
adalah satu hal yang harus kita berjuang meraihnya. Bagaimana kita memiliki akhlak yang baik menjadi satu jalan yang mengantarkan seseorang agar dia bisa dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun di antara kita yang mengaku cinta kepada Nabi SAW, jadikan beliau sebagai cerminan dalam kehidupan dia. Bagaimana Nabi bermuamalah, bagaimana Nabi bersikap, bagaimana Nabi berucap kata, bagaimana Nabi berperilaku, bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan siapapun. Jadikan Nabi SAW sebagai timbangan dalam kehidupan kita, bagaimana semestinya kita mencontoh dan mengikutinya. Dan hendaklah setiap kita meminta kepada Allah agar dikaruniakan akhlak yang baik, sebagaimana Nabi SAW meminta kepada Allah akhlak yang baik. Nabi mengkhabarkan, yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang terbaik akhlaknya. Oleh karenanya, hadis ini menjadi berita yang sangat menggembirakan bagi siapapun yang benar-benar memiliki kecintaan yang tulus kepada Nabi SAW. Inilah jalan yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk bisa membersamai Nabi SAW dalam surga dan bisa bertetangga dengan Nabi di kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dengar, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk meraih kemuliaan bertetangga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, telah kita dengar pada khutbah yang pertama beberapa amalan yang dikhabarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita jalani dalam kehidupan kita, dengan berharap semoga apa yang kita kerjakan benar-benar mengantarkan kepada apa yang kita inginkan. Dan ketahuilah bahwa amalan yang bisa menjadikan seseorang bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada di antaranya adalah memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, Nabi SAW mengatakan, inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salah. Sesungguhnya manusia yang paling aula, yang paling khusus kedudukannya dari umatku, yang paling dekat keberadaannya denganku, dan paling berhak mendapatkan syafaat dariku, mereka adalah orang-orang yang paling banyak jumlah salawatnya kepadaku. Inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salah. Sesungguhnya manusia yang paling aula, diterangkan oleh para ulama definisi dan makna aula ada 3. Akhassu ummati bi, dia adalah umatku yang khusus kedudukannya. Wa aqrabuhum minni, dan mereka adalah orang yang paling dekat denganku nanti. Wa ahaqquhum bi syafaati, dan mereka adalah orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku. Subhanallah, mereka adalah orang yang paling utama mendapatkan hak dari Nabi alaihi salatu wassalam, adalah yang paling banyak bersalawatnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, memperbanyak salawat menjadi satu amalan yang bisa diupayakan oleh seorang muslim agar mereka bisa bertetangga dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Terkhusus di hari Jumat, hari yang sangat ditekankan oleh Nabi SAW bagi kita semuanya untuk memperbanyak salawat. Nabi mengatakan, inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah fa'akthiru minas salati alayya. Sesungguhnya hari Jumat adalah hari yang terbaik di antara kalian, maka perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku di hari Jumat.
hari ini menjadi hari yang sangat spesial di setiap pekannya. Bagaimana kita menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Perbanyak bersalawat dan berharaplah dengan itu dia bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara amal yang juga dikhabarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan yang dengannya seseorang bisa bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak sujud. Dalam arti memperbanyak salat, karena sujud masuk dalam rangkaian ibadah salat. Satu hari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam. Rabi'ah bercerita, kuntu abitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dhata laylah fa ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Satu hari aku pernah bermalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang membawakan air wudu dan segala keperluan yang Nabi butuhkan. Maka Nabi SAW kemudian memberikan sebuah penawaran kepadaku. Wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu dariku. Mintalah sesuatu dariku. Maka Rabi'ah menyampaikan satu permintaannya kepada Nabi SAW. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin bisa menemanimu di dalam surga ya Rasulullah. Subhanallah. Sebuah permintaan yang mungkin tak pernah terlintas dalam benak seseorang. Tawaran yang datang kepadanya ternyata satu permohonan yang sangat luar biasa. Sebuah permintaan yang tidak putus dengan kematian. Angan-angan yang sangat mulia, cita-cita yang sangat tinggi, angan-angan yang tidak terputus dengan kematian. Inilah angan-angan yang luar biasa. Aku meminta kepadamu bagaimana aku bisa mendampingimu di surga. Allahu Akbar. Mendengarkan itu Nabi SAW tentu tidak bisa memiliki kemampuan dan wewenang untuk menakdirkan seseorang apakah dia berhak atau tidak denganku. Ini wewenang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW kemudian kembali mengajukan satu permohonan kepadanya, atau satu permintaan kepadanya. Apakah ada yang lain? Aw ghaira dzalik? Apakah ada yang lain selain itu yang kau inginkan? Maka Rabi'ah mengatakan, huwa dzaka ya Rasulullah. Hanya itu yang aku inginkan darimu ya Rasulullah. Bagaimana aku bisa menjadi orang yang menemanimu, mendampingimu di surga, bertetangga denganmu di surga? Subhanallah. Maka Nabi SAW mengatakan, a'inni ala nafsika bikathrati sujud. Bantu aku. Kalau memang itu permintaanmu, bantu aku memenuhi keinginanmu dengan memperbanyak sujudmu. Maka ini menjadi satu amalan yang apabila kita memperbanyak salat, memperbanyak sujud, maka berharaplah di sana kita termasuk di antara orang-orang yang akan didekatkan oleh Allah bersama Nabi dalam surganya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah beberapa amalan yang bisa kita sampaikan pada khutbah kali ini. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berpaculah untuk bisa menjadi orang yang bertetangga dengan sang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah cita-cita yang tidak boleh luput dari kehidupan seorang muslim. Jadikan ini sebagai cita-cita terbesar kita. Bagaimana kita dikumpulkan bersama orang yang sangat mencintai umatnya, seorang yang sangat dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah tidak mengharamkan kita untuk membersamainya di dalam surganya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح ولاة أمورنا بما تحب وترضى وخذ بنواصيهم على البر والتقوى واجعل بطانتهم صالحين يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك في الجنة. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك في الجنة. اللهم اجعلنا ممن يرافقون نبيك في الجنة يا قوي يا عزيز يا سميع يا قريب. أجب دعوتنا يا قوي يا عزيز فإنك أنت على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة